Bab 746, Pertarungan Kecerdasan. Wah, tahukah kamu siapa saya? Sapi hitam tersenyum sambil memandang Aksawijaya, dengan tatapan yang penuh selera. Aksawijaya saat ini tidak memikirkan identitas orang itu. Selamat dalam hidup adalah yang terpenting. Dia menggelengkan kepala, tidak tahu, tapi pasti seorang tokoh besar yang tidak bisa saya permainkan. Sapi hitam tertawa, kau akan tahu siapa aku di kemudian hari. Tapi sekarang bukan waktunya untuk tahu. Aku hanya butuh bantuanmu untuk satu hal. Sambil berbicara, dia menarik sudut pakaiannya, dan dalam sekejap, sebuah cincin perak muncul di lehernya, membuat Aksawijaya ternganga. Ternyata ini adalah cincin budak, yang benar-benar membalikkan pemahaman Aksawijaya. Betapa menakutkannya orang ini. Ahli seperti ini bisa dipasangkan cincin budak, jika seseorang pernah diperbudak, tingkat kekuatan seperti apa yang harus dicapai oleh orang ini. Seolah-olah dia melihat pikiran Aksawijaya, dia tertawa, terkejut, ya. Cincin budak ini menemaniku selama puluhan ribu tahun. Aku telah mencari banyak master formasi, tetapi tidak ada yang bisa memecahkannya. Meskipun tidak ada yang mengendalikanku, mengenakan benda ini mencatat aibku sendiri. Aku harus menghilangkan benda ini. Mungkin dengan menghilangkannya, aku bisa meningkatkan tingkatku lebih jauh. Mendengar ini, wajah Aksawijaya tampak serius. Senior, saya tidak tahu apakah saya bisa memecahkannya. Saat itu, suara gendis terdengar di dalam benaknya. Tuan muda, cincin budak ini dibuat oleh Istana Langit, dan bukan berasal dari dunia besar. Cincin budak ini sebenarnya bernama cincin penjinak binatang, merupakan artefak kuat yang digunakan oleh Istana Langit untuk menahan beberapa iblis besar. Apa yang kau pecahkan sebelumnya hanyalah versi yang disederhanakan, itulah sebabnya itu bisa dilakukan dengan mudah. Namun, benda ini pernah dimiliki oleh pemilik lama dan akhirnya terurai secara lengkap. Pemilik lama juga mendapatkan banyak wawasan darinya. Jika di dunia ini ada orang yang bisa memecahkan benda ini, itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik lamaku. Sapi hitam berkata, aku sudah mendengar tentangmu. Di kota Rusa Putih, kau telah memecahkan beberapa cincin budak dan membawa orang-orang itu pergi. Cincin budak itu sama dengan milikku. Jika kau bisa memecahkan yang itu, mengapa tidak bisa memecahkan milikku? Senior, cincin di leher Anda bukan cincin budak. Aksawijaya menjawab dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, sapi hitam terlihat terkejut, ternyata kau tahu banyak juga. Saya pernah membaca sebuah legenda dalam sebuah buku kuno, bahwa Istana Langit menggunakan cincin penjinak binatang untuk menekan iblis besar yang melawan. Cincin penjinak binatang ini bukanlah hal lain, melainkan nenek moyang dari cincin budak. Jika saya tidak salah menebak, cincin di leher Anda adalah cincin penjinak binatang yang legendaris, bukan? Sapi hitam tertawa keras, kau memang anak yang menarik, bahkan tahu tentang kejadian di zaman itu. Benar, ini adalah cincin penjinak binatang. Sayangnya, aku menangkap master pembuat artefak dari zaman itu, dan sama sekali tidak bisa memecahkannya. Cincin penjinak binatang ini dibuat hanya untuk penekanan, tidak pernah dipikirkan untuk dipecahkan, jadi aku membawanya selama bertahun-tahun. Saat mengatakan ini, ekspresinya berubah serius, dan dia bertanya lagi kepada Aksawijaya, bisakah kau memecahkannya? Tatapan orang itu tenang, tetapi Aksawijaya merasakan ada niat membunuh di dalamnya. Dia tahu bahwa jika sekarang dia menjawab tidak, yang menunggunya hanyalah satu jalan, yaitu kematian. Kedatangan Aksawijaya memberinya harapan. Jika harapan itu dipadamkan oleh Aksawijaya, maka apa yang akan diterimanya bukan lagi penghormatan, tetapi kemarahan. Kemarahan dari seorang kultivator super kuat tidak dapat ditanggung oleh Aksawijaya. Aku bisa memecahkannya, namun, butuh waktu. Aksawijaya menjawab dengan tegas, karena gendis sudah memberikan jawaban pasti kepada Aksawijaya. Mendengar kata-kata ini, tatapan sapi hitam menjadi lebih ramah, niat membunuhnya menghilang. Aksawijaya tahu inilah jawaban yang diinginkan oleh sapi hitam. Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun, jadi tidak masalah sedikit waktu lagi. Sekarang bisa dimulai. Sapi hitam jelas terlihat sedikit terburu-buru. Aksawijaya tidak tahu mengapa dia begitu ingin bebas dari cincin penjinak binatang, tetapi jika sekarang dia membantu orang itu memecahkan cincin penjinak binatang dan orang itu tiba-tiba berubah pikiran, yang menunggu Aksawijaya mungkin adalah kematian. Aksawijaya mengangguk, biarkan aku mencoba terlebih dahulu. Aksawijaya mendekat, kemudian mengangkat tangannya,
mengalirkan energi spiritual ke dalam cincin penjinak binatang, mengumpulkan energi spiritual di atasnya, dan dengan cermat merasakan berbagai formasi di atasnya, sapi hitam menatapnya dengan penuh harapan. Dunia rahasia Gunung Iblis. Kiki Syahnarki setelah memasuki rahasia tersebut langsung mencari permata spiritual penanda Aksawijaya, tetapi mendapati permata penanda spiritual Aksawijaya ternyata terputus, tidak dapat merasakan keberadaannya. Ini membuat Kiki Syahnarki bingung, tidak peduli bagaimana dia berpikir, Aksawijaya seharusnya menunggu dia untuk pergi bersama setelah memasuki tempat ini, bagaimana mungkin dia pergi lebih awal. Namun, situasinya adalah seperti itu, Aksawijaya menghilang, tidak tahu pergi kemana. Apakah mungkin orang itu jatuh ke dalam ruang rahasia setelah masuk? Itu benar-benar beruntung. Dia menunggu beberapa saat tetapi tetap tidak merasakan keberadaan Aksawijaya, jadi dia pergi, mendalami rahasia Gunung Iblis tersebut. Lebih baik tidak membuang waktu di sini. Sudah terlanjur datang, yang penting adalah mencari tahu apakah aku bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Di sisi lain, Endok Ayu merasa bingung karena hilangnya jejak Aksawijaya. Dia tidak merasakan keberadaan rahasia di pintu masuk, Aksawijaya seharusnya tidak masuk ke tempat warisan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Tapi kakak bisa mengatasi segalanya. Aku yakin dia akan segera muncul. Mungkin karena banyaknya orang, tempat rahasia Gunung Iblis kali ini tiba-tiba muncul banyak lokasi warisan, yang juga memicu beberapa pertikaian. Banyak kultivator kerajaan yang bertarung besar-besaran, pemenangnya dihormati. Segera, orang mulai memanggil nama Aksawijaya, mengingat bahwa sebagian besar orang datang untuk Aksawijaya, tetapi hingga kini Aksawijaya belum juga muncul, seolah-olah dia tidak pernah ada. Seseorang berteriak dengan marah, Aksawijaya, aku sudah datang ke tempat rahasia Gunung Iblis, cepat datang dan terima kematianmu. Aksawijaya mungkin melihat banyak kerajaan dan langsung ketakutan, jadi tidak berani datang. Mungkin Aksawijaya sudah masuk ke dalam tempat rahasia, menunggu untuk mengejutkan semua orang. Namun, untuk pertempuran langsung, seharusnya dia tidak akan muncul, dia bukan orang bodoh. Sekali waktu, berbagai pendapat muncul, pelayan di samping Endok Ayu juga tampak murung. Nona, apakah kamu pikir orang bernama Aksawijaya itu masih akan muncul? Sudah 3 hari, tidak ada kabar sama sekali. Menurut sumber informasi, dia seharusnya sudah sampai di sini. Endok Ayu tersenyum dan berkata, dia pasti akan datang. Pelayan tampak terkejut, Nona, mengapa aku merasa kamu dan orang bernama Aksawijaya itu sangat akrab? Endok Ayu mengangguk, kalau tidak, kamu pikir mengapa aku datang ke tempat rahasia yang membosankan ini? Pelayan segera bertanya, apakah Aksawijaya diperkenalkan oleh Tuan Abimanyu sang Raja Iblis? Orang yang kamu kenal dari manusia juga tidak banyak. Endok Ayu tertawa, tentu saja tidak hanya itu, aku mengenal banyak orang dari kalangan manusia. Lebih banyak daripada yang pernah kamu lihat. Mereka sangat menarik. Saat itu, dia teringat saat-saat dia berlatih dengan Aksawijaya, bebas dan nyaman. Apapun yang dia lakukan, Aksawijaya selalu membantunya keluar dari kesulitan. Aksawijaya membawanya ke sana-sini, itu adalah masa yang paling bahagia baginya. Di samping Aksawijaya, dia juga mengenal Farid Salakan, Maya Sudiro, dan lainnya, masing-masing memiliki kepribadian yang menarik dan memperlakukannya dengan baik. Waktu berlalu, dan tak terasa sudah setengah bulan berlalu. Aksawijaya masih tidak ada kabar, para jenius kerajaan sudah marah besar, Aksawijaya sudah dicemooh berkali-kali. Sementara itu, Aksawijaya masih dalam posisi setengah bulan yang lalu, di dalam cincin penjinak binatang yang tampaknya tidak besar, terdapat formasi yang tak terbayangkan banyaknya. Untungnya, Aksawijaya dapat bekerja sama dengan Gendis menggunakan kesadaran dan kekuatan spiritual untuk memahami seluruh formasi. Sisi lawan sangat kooperatif, setengah bulan ini tidak bergerak dan tidak mendesak Aksawijaya, bahkan sesekali membiarkan Aksawijaya bersantai, jelas sangat berharap pada Aksawijaya. Dalam pikiran, suara Gendis terdengar, apakah kita harus memecahkan ini? Aksawijaya dengan tegas menolak, tentu tidak, jika kita memecahkan ini, kamu akan berganti tuan. Lalu selama setengah bulan ini kita melakukan apa? Tanya Gendis bingung. Aksawijaya sangat tenang, hanya berpura-pura. Setelah itu, dia tidak banyak bicara, perlahan menarik kembali kesadarannya dan mengumpulkan kekuatan spiritualnya. Sapi hitam sudah menunggu dia mengamati,
langsung bertanya, bagaimana? Berapa lama bisa dipecahkan? Aksa Wijaya menjawab dengan tenang, kembali kepada senior, saya masih membutuhkan waktu. Kalau begitu, jangan buang waktu, kita mulai sekarang, jika ada kebutuhan, langsung beritahu saya. Aksa Wijaya menggelengkan kepala dan berkata, senior, waktu yang saya maksud bukanlah waktu ini, tetapi adalah tingkatan saya. Para kultivator yang membuat cincin penjinak binatang ini terlalu kuat, Anda tidak akan berpikir bahwa saya, seorang kultivator di alam perampasan jiwa, bisa memecahkannya, bukan? Saya membutuhkan waktu, ketika saya mencapai alam spiritual dewa, bisa memahami jalan dewa, baru saya bisa menggunakan kekuatan jalan dewa untuk memecahkannya. Saya membutuhkan waktu untuk tumbuh. Sapi hitam mengernyit, tidak meragukan Aksa Wijaya, karena apa yang dia katakan sangat masuk akal, tidak ada celah sama sekali. Kekuatan dewa bisa memecahkan ini. Dia bertanya lagi. Aksa Wijaya mengangguk, asalkan naik ke tingkat pertama alam spiritual dewa, pasti bisa memecahkannya, ini bisa dipastikan oleh senior. Sapi hitam tiba-tiba menggerakkan tangannya, menangkap bahu Aksa Wijaya, dan dalam sekejap, seberkas kekuatan spiritual hitam memasuki tubuh Aksa Wijaya, cepat menembus dagingnya, berhenti di dekat jantung Aksa Wijaya. Aksa Wijaya merasakan sakit yang luar biasa, tubuhnya yang sekuat harta spiritual ini di depan sapi hitam terasa sangat rapuh. Sapi hitam terlihat terkejut, oh, tubuh yang kuat, manusia di alam perampasan jiwa ternyata bisa melatih tubuh sekuat ini, benar-benar jarang. Harus diakui kamu sangat menarik. Untuk mencegahmu kabur, saya terpaksa menggunakan cara ini. Setiap 100 tahun kamu harus datang menemuiku sekali, jika tidak, energi hitam ini akan menembus jantungmu, menghancurkan jantungmu, dan saat itu kamu tidak akan bisa kembali. Aksa Wijaya juga tahu ini adalah langkah cadangan dari sapi hitam, tetapi sayangnya, dia sekarang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, perlawanan pasti akan lebih menyedihkan daripada ini. Lagi pula, masalah tubuh, Aksa Wijaya masih bisa mencari cara lain untuk menyelesaikannya. Dia melatih teknik pohon dewa, meski jantungnya hancur, apa artinya? Itu tidak akan membunuhnya. Namun, dia tidak berani menunjukkan ketidaksukaannya, segera berkata, senior, menanam energi jahat di dalam tubuh saya akan memengaruhi hati saya, hanya akan memperlambat kecepatan saya dalam menembus, tidak ada manfaat bagi senior. Sapi hitam tertawa, anak muda, saya lebih suka menghabiskan sedikit waktu, daripada membiarkan kamu kabur. Kamu tenang saja, saat cincin penjinak binatang ini terbuka, itulah saat saya menghilangkan energi jahat ini. Dan satu hal yang tidak perlu kamu khawatirkan lagi, semua kerajaan akan memberi saya sedikit muka, para raja yang melihat saya juga harus tunduk, meskipun ada yang muncul untuk melindungimu, tetapi itu tidak akan menghentikan beberapa klan gila, tetapi saya berbeda, saya jamin sebelum kamu naik ke tingkat alam spiritual dewa, tidak ada ahli dari kerajaan atau keluarga kerajaan yang akan menyerangmu. Bab 747, menonjol. Dengan kemampuanmu, seharusnya kamu bisa menjaga dirimu di antara teman-teman sebayamu, ini juga akan memotivasi kamu untuk berkembang. Setiap kali kamu datang untuk bertemu denganku, aku akan memberimu beberapa harta, dan setelah misi selesai, akan ada manfaat lain. Jangan coba-coba main-main denganku, karena sifat diriku si kakek sapi hitam tidak terlalu baik. Aksa Wijaya menjawab, jangan khawatir, senior, aku tidak akan berbuat sembarangan. Sang sapi hitam mengangguk dan berkata, ada 3 orang dari keluarga kerajaan yang tidak boleh kamu bunuh, yaitu dari klan raja, klan gagak emas, dan suku naga putih. Jika kamu membunuh murid dari ketiga suku ini, aku tidak bisa melindungimu. Aku ingat itu, jawab Aksa Wijaya. Sapi hitam kemudian memberikan beberapa nasihat lagi, lalu mengeluarkan sebuah kantong harta dan melemparkannya kepada Aksa Wijaya. Dia berharap Aksa Wijaya dapat segera meningkatkan kekuatannya untuk membantunya keluar dari lingkaran cincin penjinak binatang ini. Setelah semuanya beres, sapi hitam mengantar Aksa Wijaya pergi. Kali ini, seperti sebelumnya, semuanya berputar, tetapi beberapa saat kemudian, Aksa Wijaya menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam saluran dan merasakan kembali sensasi teleportasi. Tak lama kemudian, pandangannya cerah, dan dia berdiri tegak di tanah kawasan dunia rahasia Gunung Iblis. Aksa Wijaya menghela napas lega, sambil merasa terkejut. Sapi hitam benar-benar mampu menariknya dari saluran teleportasi, sebuah metode yang sulit dibayangkan. Namun,
Kali ini Aksawijaya mendapatkan berkah dari musibah. Dia tidak hanya mendapatkan beberapa sumber daya, tetapi juga perlindungan dari sapi hitam. Selama dia bisa mencapai tingkat alam spiritual dewa, dia bisa melaju dengan bebas di dunia yang luas ini. Jika keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan ingin menargetkannya, itu akan menjadi sangat sulit. Namun, dari kata-kata sapi hitam, Aksawijaya juga mengetahui bahwa ada seseorang yang bersedia melindunginya, meskipun dia tidak tahu siapa orang itu. Bagaimanapun, kali ini karena musibah, Aksawijaya merasa sangat senang. Senyumnya mengembang, tanpa banyak berbicara, dia langsung berjalan ke dalam kedalaman rahasia. Aku, Aksawijaya, telah datang. Setelah lebih dari setengah bulan, Kiki Syahnarki diam-diam mengumpulkan kekayaan dengan cara lamanya, secara rahasia merampok beberapa warisan keluarga kerajaan. Ditambah dengan tingkat kekuatannya, keluarga kerajaan yang biasa bahkan belum sempat menyadari apa yang terjadi, harta tersebut sudah diambil. Dengan kemampuan bersembunyinya yang luar biasa, dan yang paling penting, tidak menghabiskan banyak energi, hampir tanpa biaya, hanya dengan ini, kualitas kemampuan bersembunyi ini sudah sangat tinggi. Namun, 2 hari yang lalu, muncul seekor monster besar yang mengacak-acak. Beberapa praktisi di tingkat alam jiwa agung bekerja sama tetapi tidak bisa mengalahkan monster besar itu. Setelah monster itu melarikan diri, muncul sebuah gua di tempat yang sama, tidak tahu kemana arahnya. Pintu gua disegel dengan formasi, untuk masuk ke dalam, harus memecahkan formasi tersebut. Namun, selama beberapa hari ini, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk. Siapapun yang mencoba masuk terlebih dahulu pasti akan diserang oleh orang lain. Karena itu, tanpa kekuatan yang cukup untuk mengalahkan semua orang, tidak ada yang berani mendekati gua. Kiki Syahnarki sudah mengawasi dari jauh sepanjang hari, tetapi tidak ada kesempatan untuk menyelinap masuk. Karena alasan formasi, dia juga memerlukan sedikit waktu untuk masuk, tetapi orang-orang asing ini tidak mungkin memberinya kesempatan. Jika dia berani mendekat, pasti akan diburu. Dia memutuskan untuk terus menunggu kesempatan, namun dia tidak menyangka bahwa permata spiritual Aksawijaya tampaknya telah kembali ke kondisi semula, dan dapat merasakan keberadaan Aksawijaya. Kiki Syahnarki sangat senang, mengetahui bahwa Aksawijaya tidak mungkin meninggalkannya sendirian di sini. Ada gua, cepat datang. Dia menyalurkan pikirannya ke dalam permata spiritual, dan pada jarak ini, Aksawijaya bisa merasakan kata-katanya. Di sisi lain, Aksawijaya sedang dalam perjalanan sambil membuka harta yang diberikan oleh sapi hitam. Setelah melihatnya, Aksawijaya juga merasa sangat terkejut. Tingkat kemurahan hati sapi hitam membuatnya terkesima, di dalamnya terdapat banyak barang bagus, termasuk banyak bahan dan pil. Aksawijaya tidak berlama-lama, segera mengklasifikasikannya dan menyimpannya. Pil-pil ini tidak banyak berguna baginya, karena kualitasnya jauh di bawah apa yang bisa dia buat sendiri. Namun, setelah itu, bertransaksi dengan orang luar bisa menjadi pilihan yang baik. Dia merasakan beberapa pil tingkat langit di dalamnya, dan bagi seorang ahli seperti sapi hitam, barang-barang ini mungkin tidak ada artinya. Dengan kecepatan penuh, untuk mencapai tempat di mana Kiki Syahnarki berada, Aksawijaya memerlukan waktu sekitar 1 hari, tetapi konsumsi ini tidak ada artinya baginya. Dia sangat hati-hati selama perjalanan ini, tidak memperlihatkan identitasnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di tempat Kiki Syahnarki, jadi lebih baik berhati-hati. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang diucapkan. Dia melewati puncak gunung dan tiba di tempat tinggi, dari jauh melihat Kiki Syahnarki yang sedang mengawasi situasi di bawah, mengenakan pakaian tempur yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Dia perlahan mendekat, dan sebelum mendekat, dia mendengar Kiki Syahnarki berkata, "Orang-orang yang berani mengintip aku dari belakang sebelumnya sudah mati." Aksawijaya tersenyum dan berkata, "Kau tidak bisa mengalahkanku. Lagi pula, aku bukan mengintip, aku sedang melihat dengan terang-terangan. Aku tidak bisa datang dari arah gunung depan, kan?" Kiki Syahnarki mendengus dingin, tidak membahas topik itu lagi, tetapi menunjukkan arah kepada Aksawijaya, memintanya untuk melihat ke arah yang ditunjuknya. Aksawijaya melirik dan terkejut, melihat di bawah sedang berlangsung pertempuran besar, 2 kelompok keluarga kerajaan bertarung habis-habisan. Sementara itu, kelompok lain berusaha memecahkan formasi, tetapi diserang oleh 2 kelompok yang sedang bertarung, sehingga situasinya menjadi sangat kacau. Aksawijaya mencoba membedakan, dan menyadari bahwa di bawah tidak hanya ada 3 kelompok,
tetapi setidaknya lebih dari 10 tim, masing-masing berdiri di sisi yang berbeda, tidak tahu apa rencana. Mereka melihat situasi di bawah, dia langsung berkata, mereka semua sedang menunggu para ahli datang. Kiki Syahnarki mengangkat alisnya, bagaimana kau tahu? Dia menunjuk kedua arah, menjelaskan, ada dua kelompok yang kekuatannya cukup untuk mengalahkan kelompok lainnya, tetapi mereka tidak bergerak. Pertama, karena mereka saling mencurigai. Kedua, karena mereka tidak yakin dapat memecahkan formasi. Di antara kedua kelompok ini, masing-masing memiliki seorang jenius yang luar biasa. Mereka seharusnya akan segera tiba. Kiki Syahnarki agak tidak percaya, kau memperhatikan itu semua. Kenapa kau mengingat dengan jelas hal-hal di luar kawasan rahasia ini? Aksa Wijaya mengangguk pada kepalanya sendiri, apapun yang mengancam saya akan ingat. Selain itu, ini juga bakat. Kiki Syahnarki memandangnya dengan ekspresi meremehkan, jelas merasa bahwa Aksa Wijaya sedang membual. Namun, tidak sampai 10 menit, kedua tim tersebut masing-masing mengirimkan seorang kultivator. Meskipun keduanya berada dalam alam perampasan jiwa, aura mereka mencapai alam jiwa agung level 5, benar-benar dua bakat luar biasa, seperti yang dikatakan Aksa Wijaya. Kiki Syahnarki bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aksa Wijaya tersenyum lebar, dengan sedikit kegilaan di wajahnya, apalagi. Langsung turun, para ahli kuat hanya akan semakin banyak berkumpul, semakin lama kita menunggu, semakin tidak ada kesempatan. Saya akan menarik perhatian, kamu cari cara untuk memecahkan formasi. Kiki Syahnarki melihat ke bawah pada puluhan kultivator kerajaan, menelan ludah, apakah kamu bisa? Seorang pria tidak boleh mengatakan tidak bisa. Setelah berkata demikian, dia langsung mengalirkan kekuatan spiritual. 7 warna muncul di depan Aksa Wijaya, seketika tenggelam ke dalam tanah, mengikuti Aksa Wijaya meluncur ke bawah gunung. Sambil berlari, Aksa Wijaya tertawa terbahak-bahak, haha, dengar-dengar kalian mencariku. Aku datang. Aura Aksa Wijaya meledak, pil muncul di tangannya, dan dalam sekejap dinyalakan dengan api aneh, berubah menjadi obat yang masuk ke tangan Aksa Wijaya. Terlalu sedikit orang itu tidak menyenangkan, ayo semua. Wilayah Raja Obat. Setelah suara Aksa Wijaya terdengar, wilayah Raja Obat meledak, di bawah gunung muncul kabut-kabut yang langsung menyelimuti para kultivator kerajaan di dalamnya. Guntur bergemuruh, petir ungu berkumpul di udara, awan hitam bercahaya merah dan ungu berpadu. Aksa Wijaya melayang di udara, para kultivator yang terkurung di bawah sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi. Guntur, hujan api, krak jeledar. Petir ungu meledak seketika, menyambar dari udara, langsung menembus kabut, membuat sekelompok kultivator jatuh tanpa bisa bertahan. Bersamaan dengan suara guntur, dari awan hitam mulai turun api merah yang menyala. Itu adalah hujan api yang dihasilkan oleh api merah, sangat panas dan menakjubkan. Seketika, tempat yang diselimuti oleh wilayah Raja Obat berubah menjadi lautan api, terus-menerus mengeluarkan suara tangisan. Beberapa kultivator kerajaan yang tidak terkurung terkejut, tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, situasi bisa berubah seperti ini. Itu Aksa Wijaya, pasti dia, mengapa begitu mengerikan. Dua bakat luar biasa dari kerajaan tersebut juga tampak terkejut, mereka telah mendengar tentang kekuatan tempur Aksa Wijaya yang sangat kuat, tetapi tidak menyangka sampai pada tingkat ini. Mereka saling bertukar pandang, sekaligus menyerang, dan segera meminta rekan-rekan mereka untuk mundur. Kabut mulai menghilang, sebagian besar kultivator menghilang, dan ada 2 atau 3 mayat yang tertinggal, lebih banyak yang telah dikirim keluar dari rahasia, meskipun ada jimat pelindung, 3 orang masih dibunuh oleh ledakan kekuatan Aksa Wijaya, benar-benar mengerikan. Sudah terlambat, wus, sekitar mereka tiba-tiba muncul penghalang, menjerat kedua orang ini beserta rekan-rekannya. Ini adalah racun formasi dari 7 anak kecil itu. Dengan kekuatan mereka, tidak ada kesempatan untuk keluar kecuali membunuh Aksa Wijaya dan memaksakan penekanan. Sayangnya, bagaimana mungkin mereka adalah lawan Aksa Wijaya? Dengan dukungan dari obat, pertempuran hampir seketika menjadi satu sisi, serangan Aksa Wijaya benar-benar menghancurkan segalanya. Sebelumnya, di dunia rahasia 100 pelatihan, Aksa Wijaya berani melawan 5 orang, menghadapi bakat luar biasa dari kerajaan. Setelah itu, dia mendapatkan teknik tubuh tak tertandingi, kekuatan dari teknik pohon dewa jauh melebihi sebelumnya, kekuatan tempur Aksa Wijaya telah berkembang, menghadapi 2 orang yang bahkan tidak sebanding dengan Jesse Buluri,
bagaimana mungkin dia tidak menguasai. Kiki Syahnarki sudah turun gunung, mencoba menggunakan harta spiritual untuk memecahkan formasi, tetapi saat dia melihat pertempuran Aksawijaya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Saat di dunia rahasia 100 pelatihan, dia juga ada di sana, dia tahu kekuatan Aksawijaya saat itu dengan baik, tetapi Aksawijaya yang sekarang sama sekali seperti orang yang berbeda, membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Tidak heran jika guru memintanya untuk mengikuti Aksawijaya. Awalnya, Aksawijaya menarik perhatian, dia akan mengambil kesempatan untuk memecahkan formasi dan masuk ke gua, tetapi sebelum dia berhasil memecahkan formasi, pertempuran di sisi Aksawijaya sudah berakhir. Dia menyaksikan Aksawijaya mendekat, dengan aura yang luar biasa, sangat dominan. Dia melihat tangannya menekan formasi, menutup mata, kemudian mengelilinginya dengan kekuatan spiritual, setelah mengumpulkan 7 aura, membawanya melewati formasi dan masuk ke dalam terowongan hanya dalam setengah menit. Semua itu berlangsung dalam satu napas, membuatnya tidak sempat berpikir. Sampai Aksawijaya memintanya mundur, Aksawijaya tinggal di pintu masuk, mengatur formasi untuk mengganggu kultivator yang masuk di belakang, barulah dia tersadar. Melihat sosok belakang Aksawijaya, Kiki Syahnarki merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada perasaan aman dan nyaman, sangat berbeda dengan saat dia pergi sendiri untuk berlatih. Dalam hatinya, dia berpikir, apakah ini yang disebut rasa aman yang legendaris? Dia tidak mengatakannya dengan jelas, sementara Aksawijaya bergerak cepat, formasi segera disiapkan, berfungsi dengan sangat lancar, dan dengan bantuan gendis, itu bukan hal yang sulit. Sudah selesai. Formasi ini akan membuat orang terjebak dalam ilusi, dapat mengganggu untuk sementara waktu, kita ambil keuntungan sekarang, berusaha agar tidak ada satupun yang tersisa untuk mereka. Kiki Syahnarki mengangguk, menepuk kantong harta karunnya, tenang, meskipun kamu tidak mengatakan, aku juga akan melakukannya. Bab 748, Batu Darah Naga. Jalanan sangat gelap, dan di tangan Aksawijaya muncul bola api yang menerangi sekeliling. Tempat ini jelas merupakan hasil penggalian manusia, dindingnya telanjang tanpa hiasan, dan tidak terlihat seperti tempat yang membawa keberuntungan. Kau menemukan tempat ini bagaimana? Tanya Aksawijaya. Kiki Syahnarki memberitahu Aksawijaya tentang kemunculan monster besar dan kejadian setelahnya, tanpa menyembunyikan apapun. Aksawijaya merenungkan sejenak, lalu memutuskan untuk melanjutkan langkahnya. Ia merasa ada yang tidak beres, suasana di sini terasa biasa saja, dan tidak ada reaksi dari kitab teknik alkimia, tidak terlihat seperti tempat yang menyimpan harta. Namun, mengingat ada monster besar yang menjaga di sini, pasti ada sesuatu yang dilindungi. Setelah berjalan sekitar 5 menit, Aksawijaya tiba-tiba teringat sesuatu. Oh ya, kau bilang ada beberapa ahli yang mengepung monster besar itu. Lalu, di mana mereka? Kiki Syahnarki menjawab, mereka mengejar monster itu dan sampai sekarang belum kembali. Aksawijaya mengernyitkan dahi, mereka pergi dan tidak kembali. Kenapa mereka tidak bisa menangkap monster besar itu di sini? Memikirkan hal ini, Aksawijaya mengeluarkan obat dan memberikannya kepada Kiki Syahnarki. Minum obat ini, sembunyikan energimu. Tempat ini tidak sesederhana itu. Kiki Syahnarki tidak tahu mengapa Aksawijaya yang sebelumnya sangat berani tiba-tiba menjadi begitu berhati-hati. Namun, ia percaya Aksawijaya pasti memiliki alasannya, jadi ia mengikuti apa yang Aksawijaya katakan. Aksawijaya mulai menggaruk dinding dengan tangannya dan menemukan bahwa di sini jelas ada formasi magis. Dengan kekuatan kasar, tidak mungkin untuk merusak tempat ini. Kiki Syahnarki mengikuti Aksawijaya, menahan napas, sehingga kecepatan mereka tidak cepat. Tak lama kemudian, cahaya muncul di depan mereka, api berkelap-kelip, tetapi tidak tahu apa yang ada di sana. Kiki Syahnarki berkata pelan, di depan ada sesuatu, apa kau terlalu khawatir? Mari kita lihat. Namun, Aksawijaya menariknya kembali, memintanya untuk tetap di belakang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ekspresinya serius. Tempat ini benar-benar merupakan sebuah gua. Setelah Aksawijaya masuk dan melihat ke dalam, ia bisa melihat banyak harta bertebaran di kedua sisi. Namun, di sini terang benderang, tetapi semakin jauh ia melangkah, ia akan terperosok ke dalam kegelapan lagi. Bahkan dengan penglihatannya, ia tidak dapat melihat ke dalam, dan apa yang terjadi di dalam sana sama sekali tidak bisa dirasakan. Akhirnya, Aksawijaya tidak menginjakkan kakinya ke dalam area yang terang itu,
yang membuat Kiki Syahnarki sangat bingung. Banyak barang bagus di depan, kenapa kau tidak mau? Aku mau. Setelah itu, ia bersiap-siap untuk masuk. Aksa Wijaya sekali lagi menariknya, diam sedikit, di sini tidak beres. Tunggu sebentar, Kiki Syahnarki tidak tahu apa yang dikhawatirkan Aksa Wijaya, tetapi Aksa Wijaya sangat percaya pada kemampuan persepsinya. Jika ia merasa ada bahaya, tempat ini pasti tidak sesederhana itu. Saat itu, Aksa Wijaya mengeluarkan beberapa batu roh yang berbeda, langsung mengatur sesuai dengan cara gendis, lalu dia dan Kiki Syahnarki menghilang dari tempatnya. Dia berbisik kepada Kiki Syahnarki, jangan bicara, tunggu saja, sudah ada orang yang datang dan merusak formasi. Di luar gua, sekelompok orang yang baru tiba tertegun melihat keadaan yang berantakan, bekas sambaran petir, nyala api, dan tanah yang tercemar racun berwarna ungu, serta beberapa mayat tergeletak di tanah, membuat orang tidak bisa membayangkan apa yang baru saja terjadi di sini. Namun, hal ini juga secara tidak langsung menguntungkan mereka, karena mereka dapat memasuki gua tanpa bertarung. Apakah seseorang telah mengalami bencana di sini? Tempat ini hancur seperti ini. Sulit dipercaya, sepertinya memang ada kemungkinan terjadi bencana, tetapi juga tampak seperti pertempuran besar. Sebelumnya, bukankah ada banyak orang di sini? Kenapa mereka semua pergi? Bahkan jika ada yang mengalami bencana, mereka hanya perlu menjauh untuk menghindarinya. Orang lain berkata, ini bukan urusan yang perlu kita pikirkan, bos kita sudah masuk ke gua itu, mungkin dia akan melesat ke langit. Kita juga akan ikut mendapat manfaat. Benar, benar, mereka menunggu di pintu gua, jika ada orang lain datang, mereka akan menghalangi agar tidak mengganggu bos mereka saat mencari harta. Orang-orang ini tidak tahu bahwa di bawah tebing masuk ke rahasia Gunung Iblis sudah menjadi kekacauan. Puluhan murid dari keluarga kerajaan terluka parah telah dipindahkan, termasuk 2 jenius luar biasa, dan beberapa ahli berpikir bahwa mereka mengalami bencana alam sehingga bisa seperti ini. Ketika seorang kultivator terbangun, ia hanya mengucapkan 2 kata sebelum kembali pingsan. Aksa Wijaya, dia menyebut nama Aksa Wijaya, yang langsung memicu kekacauan. Setelah itu, para kultivator yang bangkit satu persatu bisa membuktikan tindakan Aksa Wijaya yang kuat, menyerang tanpa ragu-ragu, langsung membunuh mereka yang tidak siap. Banyak murid keluarga kerajaan tidak dapat membela diri, semua dikalahkan oleh Aksa Wijaya, dan dibersihkan dari rahasia, ini membuat para ahli keluarga kerajaan bingung. Aksa Wijaya hanyalah seorang kultivator di puncak alam perampasan jiwa, bahkan jika dia kuat, tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Di antara orang-orang ini juga ada banyak kultivator di alam jiwa agung. Sampai 2 jenius luar biasa itu terbangun, tatapan mereka penuh rasa takut, mengingat gaya bertarung Aksa Wijaya yang menghancurkan tanpa ampun, tanpa ragu, langsung mengalahkan dengan pertarungan jarak dekat yang sangat kuat dan kekuatan besar, mereka berdua hanya dapat menahan sedikit sebelum hancur total. Aksa Wijaya bukan dari keluarga kerajaan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kata satu jenius luar biasa mengungkapkan pemikirannya. Sementara di luar sedang kacau, Aksa Wijaya dan yang lainnya telah tinggal di tempat itu untuk sementara waktu. Suara langkah kaki dari kejauhan terdengar sangat cepat, jelas ada seseorang yang berlari ke arah mereka. Tak lama, sosok muncul di depan mereka. Dari aura yang tercium, orang ini telah mencapai tahap keempat alam jiwa agung, dengan kekuatan yang cukup baik. Ia tampak gembira, langsung melewati mereka berdua. Karena efek formasi, ia sama sekali tidak melihat posisi mereka. Pandangan matanya jatuh pada harta karun di dalam gua itu, dan dia tidak bisa mengalihkan perhatian sama sekali. Tidak menyangka aku menjadi orang pertama yang masuk, hahaha, sungguh bantuan dari langit, tempat ini adalah surga bagi saya. Setelah mengatakannya, dia langsung menuju harta karun itu, langsung terjun ke atasnya, jelas sekali sangat senang. Kiki Syahnarki mengernyit, sedikit tidak sabar, jelas tidak senang dengan Aksa Wijaya yang menghalanginya. Namun, tatapan Aksa Wijaya terus menatap kegelapan gua, dia merasakan detak jantungnya semakin cepat, semakin merasakan ada sesuatu yang mengintai di sana. Keluarga kerajaan itu serakah menggunakan tas harta untuk mengambil harta benda, suasana hatinya sangat baik. Tiba-tiba, sebuah tangan besar yang hitam dan bersisik muncul dari kegelapan, dengan cepat menangkapnya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Sang kultivator yang telah mencapai alam jiwa agung level 4 bahkan tidak sempat melawan sedikit pun, dan langsung ditangkap. Segera setelah itu,
Aksawijaya dan Kiki Syahnarki bisa mendengar suara mengunyah yang jelas dari kegelapan. Setiap kali suara mengunyah itu membuat gambaran muncul di benak Aksawijaya dan Kiki Syahnarki, membuat keringat dingin mengalir deras. Suara Kiki Syahnarki bergetar, itu, apa itu? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hadapi, tempat ini benar-benar jebakan, barang-barang di sini seharusnya milik raja besar itu, jawab Aksawijaya dengan suara berat. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi, tinggalkan tempat terkutuk ini. Baru saja dia selesai berbicara, keduanya mendengar suara menelan dari kegelapan, diikuti oleh sebuah tas harta yang melayang keluar dari kegelapan, lalu tas itu pecah, dan harta di dalamnya tersebar ke dua sisi, terus menarik perhatian para kultivator. Kiki Syahnarki teringat suara mengunyah itu, dan tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Namun, Aksawijaya tiba-tiba menariknya lagi. Jangan terburu-buru pergi. Saat itu, Kiki Syahnarki sudah berkeringat dingin, dia merasakan untuk pertama kalinya bahwa dia begitu dekat dengan kematian. Aksawijaya, jika kau punya sesuatu yang ingin kau katakan, katakanlah dengan jelas. Ini jelas-jelas jebakan, kenapa kita masih tinggal di sini? Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa memahami Aksawijaya, dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Aksawijaya, membuatnya sedikit frustrasi. Aksawijaya berkata, apa yang perlu kau khawatirkan tentang sesuatu yang terperangkap? Selama kita tidak serakah, dia tidak akan bisa mengambil kita. Namun, ada beberapa hal yang jika terlewatkan, tidak akan ada kesempatan lagi. Setelah mengatakannya, dia langsung menunjuk ke arah tumpukan harta. Kiki Syahnarki mengikuti arah yang ditunjuk Aksawijaya dan melihat sebuah batu yang jernih, seolah-olah ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya, terus berputar. Kiki Syahnarki sedikit terkejut, itu batu darah naga. Batu kristal darah naga yang tersegel. Dengan darah naga untuk melatih tubuh, bisa mengubah fisik menjadi sisik naga, meningkatkan pertahanan. Naga sejati sudah tidak muncul selama puluhan ribu tahun, bagaimana bisa ada barang seperti itu di sini? Aksawijaya juga sedikit terkejut melihatnya, barang ini bukanlah bahan alkimia, jadi tidak bisa dirasakan oleh bidang alkimia. Sebenarnya, Aksawijaya tidak memperhatikan, tetapi ada ramuan spiritual yang aneh di sebelah batu darah naga itu, meskipun tidak cukup berharga untuk diambil risiko, dia tetap melihatnya, dan kemudian melihat batu darah naga di sebelahnya. Ini adalah alasan dia tidak terburu-buru pergi. Kiki Syahnarki berkata, bisakah kita mengambilnya dengan metode mengambil barang dari jauh? Aksawijaya menggelengkan kepala, batu darah naga sangat khusus, jadi pikiran tidak bisa mengendalikannya, hanya bisa dipindahkan dengan tangan. Kiki Syahnarki merayu, Aksawijaya, kamu memiliki keterampilan yang baik, kecepatanmu juga cukup cepat, kekuatanmu juga lebih tinggi dariku. Menurutku, kamu sebaiknya pergi sekali saja, percaya bahwa dengan kekuatanmu, pasti tidak ada masalah untuk membawanya kembali. Aksawijaya menjawab dengan nada tidak senang, kecepatan saya tidak secepat tangan besar itu. Kamu hanya mendorongku untuk mati. Setiap orang pasti akan mati, kamu bisa berlari ke sana, lalu lemparkan batu darah naga itu kepadaku, selesaikan tugas dengan terhormat. Bagaimana menurutmu? Aksawijaya tertawa, sepertinya kamu sudah memiliki rencana yang rinci, silakan kamu pergi, aku tetap di sini untuk menunggu. Kiki Syahnarki sedikit kesal, berkata dengan nada tidak senang, aku tidak mau pergi. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan barang itu? Aksawijaya tersenyum ringan, terus tunggu. Kiki Syahnarki tidak mengerti maksud Aksawijaya, dan menunggu selama 2 hari. Saat Kiki Syahnarki mulai merasa tidak sabar, suara langkah kaki terdengar lagi dari jauh, sama seperti sebelumnya, sangat mendesak, jelas ada ikan lain yang akan tergoda. Aksawijaya memberi isyarat kepada Kiki Syahnarki, lalu mengeluarkan sebuah tali, mengikatkan di pinggangnya, dan ujung lainnya diikatkan di pinggang Kiki Syahnarki. Dia berbisik, nanti saat orang ini mengambil harta, aku akan bersiap-siap. Begitu tangan besar itu muncul, aku akan meluncur untuk mengambil batu darah naga. Begitu aku mendapatkannya, segera tarik aku kembali, lalu kita langsung pergi dari sini. Kiki Syahnarki mengangguk, karena sudah memiliki rencana, tetap saja Aksawijaya yang mengambil risiko, dia tidak punya alasan untuk menolak. Kali ini, murid kerajaan yang datang memiliki kekuatan sedikit lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan relatif stabil, tidak semenyenangkan yang sebelumnya. Tetapi menghadapi harta karun, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk terus mengumpulkan barang-barang dengan tas harta, terlihat sangat menikmati.
Aksa Wijaya bersiap-siap, tatapannya sangat fokus. Saat tangan besar itu muncul, itu adalah saatnya baginya untuk meluncur keluar. Memang, ketika murid kerajaan itu terlena, tangan besar itu tiba-tiba muncul dari kegelapan, dan menangkapnya dengan cepat. Dan pada saat itu, Aksa Wijaya melesat keluar, langsung menuju batu darah naga. Bab 749, Hidup. Lokasi batu darah naga berada dekat dengan kegelapan, inilah sebabnya Aksa Wijaya sebelumnya tidak berani mengambil risiko. Dia bergerak dengan sangat cepat, seolah-olah seperti bayangan hitam. Ketika dia tiba di samping batu darah naga, dia langsung menggunakan tas ajaibnya untuk mengambilnya. Detik berikutnya, dia merasakan tali di pinggangnya menarik dengan kuat. Dia memanfaatkan kekuatan itu untuk melompat ke belakang, tidak menyisakan waktu. Namun, hatinya tiba-tiba bergetar dalam tekanan. Dalam sekejap, sebuah tangan besar melesat keluar dari kegelapan dan menangkapnya. Kecepatannya benar-benar tidak terduga. Brengsek, ternyata bisa menggunakan dua tangan. Aksa Wijaya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Tapi tali dan Kiki Syahnarki masih terhubung, dia langsung menyalakan tali itu tanpa berpikir dua kali, dan sebelum Kiki Syahnarki ditarik masuk, dia memotong tali itu dengan api. Pergilah, jangan pedulikan aku. Suara Aksa Wijaya terdengar dari kegelapan. Kiki Syahnarki menyaksikan semua yang terjadi, tetapi tidak sempat menghentikan, dan untuk sesaat dia terdiam di tempat. Dia dan Aksa Wijaya awalnya terikat bersama. Tindakan Aksa Wijaya yang begitu tegas secara langsung menyelamatkannya, tindakan semacam ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. Dia ingin berteriak, tetapi akalnya memberitahunya untuk tetap tenang. Mungkin Aksa Wijaya masih memiliki cara untuk mengatasi situasi ini. Namun, detik berikutnya suara menggerogoti kembali terdengar dari kegelapan. Suaranya sangat menyakitkan. Saat itu, Kiki Syahnarki menggigil, tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Dia tidak ingin tinggal di tempat itu bahkan satu detik lagi. Mengenai menyelamatkan Aksa Wijaya, itu sama saja dengan mengantar diri ke kematian. Dia adalah putri suci dari dunia bawah, nasibnya bukan untuk dia kendalikan sendiri. Dia harus bertanggung jawab untuk dunia bawah. Tidak bisa sembarangan. Di dalam kegelapan, Aksa Wijaya berusaha untuk melepaskan diri dari tangan hitam itu, tetapi sayangnya kekuatan tangan itu membuatnya sangat terkejut. Meskipun dia berusaha keras, dia hanya bisa melepaskan sedikit. Di sekelilingnya gelap gulita, tetapi dia bisa memastikan bahwa ini adalah ruang yang sangat besar. Raksasa yang terkurung di sini memiliki tinggi yang menakjubkan, kepalanya saja hampir 10 meter, matanya merah menyala, dingin dan kejam. Aksa Wijaya melihat dengan mata kepalanya bagaimana seorang anggota kerajaan yang ditangkap sebelumnya langsung dibuang ke dalam mulut raksasa ini dan digerogoti, seperti sedang memakan lobak besar. Dia sangat jelas, jika dia tidak melawan, dia akan menjadi berikutnya. Menunggu mati. Bagi Aksa Wijaya, opsi itu tidak ada. Dia langsung menelan pil kekuatan dewa, dan aura Aksa Wijaya sepenuhnya meledak, tubuhnya mulai membesar. Kekuatan tanpa tanding, teknik 5 elemen agung mulai diterapkan, terus-menerus meningkatkan kekuatannya hingga ke puncak. Aksa Wijaya mengeluarkan teriakan marah, kedua tangan dan kakinya terbuka lebar, memaksa tangan besar itu untuk terbuka sepenuhnya. Sebelum tangan lainnya datang, Aksa Wijaya sudah melompat keluar dari telapak tangan lawan dan tanpa berpikir langsung memecahkan jimat teleportasi. Sayangnya, Aksa Wijaya tidak menyangka bahwa ruang ini juga telah diterapkan formasi yang membuatnya tidak dapat meninggalkan tempat ini dengan jimat teleportasi. Namun, meskipun dia tidak bisa pindah keluar, dia sudah berpindah ke belakang raksasa ini. Aksa Wijaya bisa merasakan tangan besar itu meraih dari kedua sisi, dengan kecepatan yang sangat cepat. Raksasa setinggi ini tidak mengurangi kecepatannya, ini sangat menakutkan. Namun, Aksa Wijaya tidak berhenti. Dia langsung menelan pil kecepatan dewa, tubuhnya jatuh dengan cepat ke bawah, terus-menerus menembakkan api untuk mempercepat kecepatannya. Dengan cepat, tangan besar itu tidak lagi mengejar, membuat wajah Aksa Wijaya bersinar dengan kebahagiaan. Meskipun ruang di sini tidak kecil, lebarnya tidak terlalu besar. Raksasa ini bahkan dipenjara di sini, tidak bisa membungkuk, rasanya cukup konyol. Namun, justru karena ruang semacam ini, Aksa Wijaya bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah mencapai bagian terdalam, Aksa Wijaya bisa melihat dua kaki besar berdiri di sana, besar dan mengerikan.
Tetapi segera, hal yang paling menakutkan yang bisa dibayangkan Aksawijaya terjadi. Kaki besar itu mengangkat dan menginjak ke arahnya. Situasi yang tiba-tiba ini membuat Aksawijaya sedikit terkejut. Untungnya, efek pil kecepatan dewa belum berakhir. Dia menggunakan teknik menghindar, terus-menerus menghindar di ruang ini. Aksawijaya tahu cara ini tidak efektif, jadi dia terbang ke udara dan mendekati betis raksasa ini. Pada ketinggian ini, relatif lebih aman. Kakinya tidak bisa mengangkat setinggi itu, ingin menyerang Aksawijaya dengan betisnya, itu hanya mimpi belaka, tidak mungkin dilakukan. Aksawijaya menenangkan pikirannya, melihat dua kaki di depannya, sudut bibirnya terangkat, siklus angin dan air, 30 tahun di timur sungai dan 30 tahun di barat. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu yang akan sial. Aksawijaya menyalakan api emas di tangannya, yaitu api pembakar langit. Api luar biasa tidak selalu dapat membakar seorang ahli di tingkat ini, tetapi api pembakar langit berbeda, itu adalah api kuno yang dapat membakar segalanya. Tanpa ragu, dia langsung mengendalikan api untuk menyerang kedua kaki di depannya. Api itu meledak seketika, mulai menyebar. Api yang membara membuat suhu seluruh ruang terus meningkat. Raksasa itu berjuang dengan liar, tetapi sayangnya, api pembakar langit tidak bisa padam. Selama Aksawijaya mau, dia bisa membakar makhluk ini hidup-hidup dalam beberapa tahun. Namun, dia juga harus terjebak di sini selama beberapa tahun. Jika dihitung, itu akan menjadi kerugian yang besar. Berhenti, suara dalam terdengar dari atas. Aksawijaya marah, tadi saat ingin memakanku, tidak terdengar suara berhenti, ya. Sekarang mau aku berhenti, tidak ada peluang, bersiaplah untuk jadi babi panggang. Suara itu terdengar lagi, berhentilah, aku akan memberimu kebangkitan besar. Ini adalah tempat yang menyegel aku, juga tempat yang kaya. Bajingan itu juga meninggalkan warisannya di sini. Mendengar ini, Aksawijaya sedikit terkejut. Jika bisa mendapatkan keuntungan, itu bisa dibicarakan. Namun, Aksawijaya tidak mengurangi api pembakar langit, dia langsung bertanya, warisan itu di mana? Setelah aku mendapatkan manfaat, aku akan pergi, tidak akan menyulitkanmu. Kalau tidak, bersiaplah untuk dibakar. Mendengar kata-kata itu, raksasa itu segera berkata, di dinding batu di depan lututmu, jika kau perhatikan dengan seksama, kau akan melihatnya. Aksawijaya mengarahkan serangan api ke arah lutut raksasa, dan memang ada formasi yang ada di sana, tampaknya ada sesuatu yang tersembunyi. Namun, tempat itu tidak aman, lutut raksasa ini cukup gesit, jika dia terbang ke sana. Kemungkinan besar akan terkena serangan. Aksawijaya berkata, Gendis, coba kau lihat ke sana. Gendis adalah roh formasi, serangan raksasa itu tidak bisa menyakiti dia sama sekali, jadi Aksawijaya tidak perlu khawatir. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan seperti Aksawijaya untuk merobohkan formasi, dia tetap bisa melakukannya dengan caranya sendiri, hanya saja akan memakan lebih banyak waktu. Dalam situasi seperti ini, Aksawijaya tidak terlalu mempedulikan waktu, dia hanya perlu mencari tempat yang aman dan kemudian merencanakan cara untuk keluar dari sini. Aksawijaya membakar raksasa itu dengan api pembakar langit yang membuatnya mengeluarkan jeritan kesakitan, sementara Gendis bekerja keras untuk merobohkan formasi, menghabiskan waktu 2 jam sebelum akhirnya berhasil membukanya. Dia masuk untuk memeriksa, lalu keluar dengan wajah penuh keheranan. Tuanku, di sini benar-benar ada sebuah gua. Aksawijaya mengangguk tanpa menjawab, lalu tiba-tiba terbang ke arah dinding itu. Ketika dia muncul di depan raksasa, lutut raksasa itu langsung menyerangnya. Jika terkena, bukankah itu akan menghancurkan tubuhnya? Namun, Aksawijaya dengan lincah membalikkan tubuhnya, memanfaatkan kekuatan lawan, dan meluncur langsung ke arah formasi tersebut. Gendis telah membuka formasi sebelumnya, dan Aksawijaya berhasil masuk ke dalam. Krak! Lutut raksasa itu terhenti di luar larangan, seluruh ruang seolah bergetar, suaranya mengerikan. Api pembakar langit, meskipun tidak didukung oleh kekuatan spiritual Aksawijaya, masih dapat membakar dalam waktu tertentu. Di hadapan raksasa ini, Aksawijaya tidak merasa kasihan sama sekali. Namun, baru saja masuk ke dalam formasi ini, Aksawijaya sudah merasakan suasana yang berbeda. Tempat ini jelas merupakan tempat yang baik, tingkat kekuatan spiritualnya jauh lebih tinggi dibandingkan di luar. Di dalam gua ini terdapat rak buku sederhana, beberapa buku, sebuah jurnal, dan beberapa kotak berisi harta. Ini adalah semua yang ada di dalam gua ini,
Aksawijaya mengambil semua harta tersebut, lalu berjalan ke rak buku dan sembarangan mengambil satu buku untuk dibaca. Itu adalah salinan metode kultivasi yang memancarkan kekuatan spiritual yang cukup kuat, meskipun telah berlalu lama, dia masih bisa merasakan aura yang bergelora di atasnya, menunjukkan bahwa penulis buku ini pasti sangat kuat. Beberapa buku lainnya juga mencatat penelitian seorang senior yang hampir tidak ada manfaatnya bagi Aksawijaya. Akhirnya, dia sampai di samping jurnal tersebut. Aksawijaya mengambilnya dan membuka untuk membacanya. Hanya dengan sekali lihat, isi di dalamnya langsung menarik perhatiannya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa raksasa yang terjebak di luar ini adalah niat jahat dari pemilik asli tempat ini. Sebelum dia meninggal, dia mengurung niat jahatnya di sini, takut jika niat jahat tersebut mengambil alih tubuhnya dan melakukan hal-hal mengerikan. Tindakan semacam ini membuat Aksawijaya tidak dapat membayangkannya. Jiwa adalah salah satu pengetahuan yang paling misterius dan unik. Mengurung niat jahat pasti akan memiliki dampak besar pada jiwa, dan orang yang berani melakukan hal seperti ini pasti sangat sedikit. Dengan demikian, jelas bahwa senior ini pasti memiliki kekuatan yang menakjubkan pada zamannya, dan kemampuan raksasa ini mencerminkan hal tersebut. Aksawijaya tidak akan melewatkan barang-barang berharga di dalam gua ini, termasuk beberapa buku dan jurnal pemilik asli, semuanya dia ambil. Aksawijaya beristirahat sejenak sebelum pergi. Dia telah menghabiskan banyak tenaga, terutama setelah pertempuran 2 hari yang lalu, meskipun Aksawijaya tampak seperti menghancurkan segalanya dengan mudah, itu sebanding dengan konsumsi energinya. Karena meridiannya telah diperkuat, kecepatan dia menggerakkan kekuatan spiritual sangat sulit ditandingi. Kekuatan besar yang dia tunjukkan juga berasal dari ledakan kekuatan yang luar biasa, jadi istirahat sejenak sangat bermanfaat bagi Aksawijaya. Di sisi lain, Kiki Syahnarki saat ini matanya merah menyala, jelas emosinya masih tidak stabil. Ketika para bangsawan di luar melihat seorang wanita dari ras manusia keluar dari gua, mereka terkejut sejenak, lalu tanpa ragu-ragu langsung berlari ke arah Kiki Syahnarki. Kiki Syahnarki saat ini sudah dalam keadaan marah, dia perlu melepaskan emosinya, wajahnya dingin, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dengan tatapan penuh niat membunuh yang sedikit berbeda dari biasanya. Dia tidak menunggu orang-orang itu memanggilnya, dia lebih dulu menyerang, langsung menuju para bangsawan itu. Tidak ada yang mengetahui identitasnya, tetapi setelah kejadian ini, para bangsawan mulai menyadari bahwa di antara ras manusia tidak hanya ada Aksawijaya, tetapi juga seorang jenius super yang sebanding dengan ras bangsawan, seorang wanita yang sangat menawan, identitasnya bahkan lebih misterius daripada Aksawijaya. Kiki Syahnarki terbang jauh, menemukan sebidang tanah kosong, lalu menggali lubang di tanah, mengambil permata spiritual milik Aksawijaya, berencana untuk mendirikan batu peringatan untuknya, berharap dia dapat beristirahat dengan tenang. Namun, saat memegang permata spiritual itu, Kiki Syahnarki menyadari bahwa aura itu masih ada, dan arah yang ditunjukkannya masih dari sana. Kiki Syahnarki tertegun sejenak, lalu menjadi bersemangat, segera menggenggam permata spiritual itu dengan kedua tangan, menyalurkan pikiran ke dalamnya. Aksawijaya, apakah kau masih hidup? Dia menggenggam permata spiritual itu, tidak ingin melewatkan sedikit pun detail. Sekitar 2 menit kemudian, permata spiritual itu menyampaikan pikiran Aksawijaya, jangan ganggu aku istirahat, aku akan mencarimu sebentar lagi. Kiki Syahnarki terdiam karena amarahnya. Bab 750, Pengepungan. Mendengar tanggapan Aksawijaya, Kiki Syahnarki tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, hati yang tadinya tegang kini sepenuhnya lega. Dia tidak berbicara pada batu spiritual yang terhubung dengan Aksawijaya, melainkan dengan nada kesal berkata, "Bajingan. Ternyata kamu tidak bisa mati." Meskipun kata-katanya tidak disalurkan ke batu spiritual, itu hanya membuatnya merasa lebih tenang. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Kapan aku mulai peduli pada bajingan ini?" Dia menggelengkan kepalanya, mengusir emosi yang tidak berguna, lalu kembali ke jalan yang sama, menunggu Aksawijaya muncul. Hingga larut malam, Aksawijaya belum juga muncul, yang membuat Kiki Syahnarki merasa bingung dan tidak tahu apa yang dilakukan Aksawijaya. Saat itu, Aksawijaya juga sedang mencari cara untuk keluar dari tempat tersebut. Cara paling langsung adalah kembali ke jalan semula, tetapi itu sama saja dengan mengantar diri ke kematian, dan Aksawijaya tidak ingin menjadi makanan malam raksasa itu. Metode lain adalah dengan memecahkan penghalang di tempat itu, kemudian menggunakan metode menghilang pakai jimat teleportasi untuk kembali ke permukaan.
Metode ini relatif lebih aman, meskipun memakan lebih banyak waktu. Segera, Aksawijaya langsung menuju sudut, mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dinding, merasakan aura penghalang, dan langsung mulai menyatu. Dulu dia bisa masuk dan keluar dari tempat yang sangat gelap, jadi dia pasti bisa memecahkan penghalang di sini. Dibandingkan saat itu, Aksawijaya sudah berkembang jauh. Kiki Syahnarki tidak terburu-buru, terus menunggu Aksawijaya. Melihat para murid kerajaan di bawah gunung masih berebut untuk masuk ke dalam gua, dia merasa itu sangat menyedihkan. Dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika masuk, dan jika tidak ada Aksawijaya yang menghentikannya, nasibnya mungkin tidak akan lebih baik. Dia masih sangat ingat betapa kuatnya raksasa itu, para murid kerajaan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia sangat ingin tahu bagaimana Aksawijaya berhasil melarikan diri, tetapi itu harus ditanyakan setelah mereka bertemu. 2 hari kemudian, Aksawijaya berhasil menyatu dengan kekuatan spiritual, seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam formasi penghalang, dan kemudian berhasil melewatinya. 7 makhluk kecil muncul di depan Aksawijaya, lalu membawa Aksawijaya pergi melalui tanah, bergerak cepat menuju permukaan. Di antara beberapa buku yang ada, terdapat teknik dari pemilik asli tempat ini, tetapi sayangnya tidak cocok untuk Aksawijaya, dan dia juga tidak punya energi untuk melatihnya. Adapun mengenai menutup niat jahatnya, Aksawijaya bahkan tidak memikirkannya. Dia juga tidak akan mengambil jalan itu, tidak peduli apakah itu niat baik atau niat jahat, dia tetap memiliki kesadaran sendiri yang mengendalikannya. Hanya dengan pikiran yang utuh, dia bisa terus berkembang, jika tidak, dia akan terjebak dalam batasan, dan itu tidak akan menguntungkan. Kecepatan makhluk kecil itu saat menghilang sangat cepat. Ketika Aksawijaya meninggalkan permukaan, dia berada di belakang gunung dan berjalan ke atas, merasakan keberadaan Kiki Syahnarki. Adegan beberapa hari lalu seolah terulang lagi, tetapi kali ini Kiki Syahnarki tidak mengancam. Melihat penampilan Aksawijaya yang agak berantakan, dia tertawa, "Sepertinya kamu selamat juga." Aksawijaya menjawab, "Hampir saja jadi makanannya, tetapi tidak apa-apa. Yang penting aku masih hidup. Ini untukmu." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan batu darah naga dan memberikannya kepada Kiki Syahnarki. Ini membuatnya terkejut, karena ini adalah sesuatu yang didapat Aksawijaya dengan susah payah. Setelah berjuang keras, dia bahkan akan memberikan harta ini padanya, bagaimana dia bisa menerimanya? "Tidak, batu darah naga ini lebih baik kau simpan untuk diri sendiri." Aksawijaya tersenyum, "Batu darah naga ini memang bagus, tetapi tidak berguna bagiku. Ruang untuk meningkatkan tubuhku sangat terbatas, tetapi kamu berbeda. Tidak perlu sungkan, lain kali jika ada barang bagus, biarkan aku memilih terlebih dahulu." Dia mendorong batu darah naga ke arah Kiki Syahnarki, lalu tiba-tiba melepaskan pegangan, sehingga Kiki Syahnarki secara refleks menangkapnya. "Gua yang kamu temukan ini, aku juga memiliki hasil lain, jadi barang ini seharusnya milikmu. Tidak perlu terlalu berterima kasih padaku." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi ke arah yang berbeda. Warisan di dalamnya sudah diambil oleh Aksawijaya, dan sekarang gua ini hanya menyisakan satu perangkap, tidak tahu berapa banyak murid kerajaan yang akan terjebak dan kehilangan nyawa. Namun, semua itu tidak ada hubungannya dengan Aksawijaya. Setelah pertarungan sebelumnya, para murid kerajaan yang kemudian masuk ke dalam tempat rahasia sudah tahu bahwa Aksawijaya telah memasuki tempat itu dan menunjukkan kekuatan bertarung yang sangat hebat. Beberapa murid kerajaan yang datang sebelumnya sudah mempersiapkan untuk berperang, tetapi setelah mendapat kabar bahwa mereka telah masuk ke dalam tempat rahasia, mereka sangat rendah hati, tidak langsung menyatakan perang. Sebaliknya, beberapa di antara mereka berkumpul dan memilih untuk bersatu. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menghadapi Aksawijaya. Meskipun Aksawijaya bisa melawan 2 jenius istimewa tanpa bisa dilawan, selama jumlah orang-orang kuat mencapai keunggulan tertentu, mereka pasti bisa mengalahkan Aksawijaya. Setidaknya mereka tidak percaya bahwa Aksawijaya bisa menghadapi begitu banyak orang sekaligus. Kabar tentang pertarungan Aksawijaya menyebar dengan cepat di dalam tempat rahasia. Sebelumnya, selama sebulan setengah dan banyak murid kerajaan sudah menyatakan perang kepada Aksawijaya, tetapi sayangnya tidak pernah mendapatkan respon. Tidak ada yang menyangka bahwa Aksawijaya yang biasanya tidak bersuara, ketika bertindak, akan melakukan sesuatu yang besar. Sementara itu, asisten di samping Aksawijaya juga tidak lemah,
dan muncul kabar bahwa tidak ada jenius non-kerajaan yang dapat mengalahkan Aksawijaya. Pernyataan seperti itu juga memicu semangat beberapa orang yang ingin segera menemukan Aksawijaya. Dalam beberapa hari ini, Kiki Syahnarki sangat bahagia. Dia belum bisa menggunakan batu darah naga, dan perlu kembali ke dunia bawah untuk menggunakannya, di mana lebih aman. Jelas saat ini bukan waktu yang tepat. Karena kemunculan Aksawijaya, Kiki Syahnarki tidak perlu lagi diam-diam mencuri warisan orang lain. Ketika dia menemui warisan kultivator dari pihak kerajaan, dia langsung merebutnya. Aksawijaya tidak akan ragu untuk bertindak, dan semuanya dilakukan dengan sangat bersih dan cepat. Kiki Syahnarki tidak perlu melakukan apapun, cukup mengambil manfaatnya saja. Tindakan Aksawijaya membuat marah keluarga kerajaan. Akhirnya ada orang-orang yang bersatu untuk mengepung Aksawijaya, termasuk para ahli, bahkan ada jenius kerajaan yang telah mencapai level kekuatan alam jiwa agung 9, dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Di tepi sebuah aliran sungai kecil, Endok Ayu mencelupkan kaki telanjangnya ke dalam air, tampak sangat santai. Pelayan tidak jauh darinya memanggang ikan, sesekali melirik Endok Ayu, "Nona, beberapa orang yang sulit dihadapi sudah bersatu. Aksawijaya hanya berdua, apakah dia bisa menghadapinya?" Endok Ayu tersenyum dan berkata, "Untuk mengatasi dia, bukan hanya dengan jumlah orang yang bisa menang. Semakin banyak orang, semakin besar rasa tertekan yang dirasakan. Tidak perlu khawatir, masih ada beberapa orang yang belum muncul. Jika mereka muncul, kita baru akan membantu." Pelayan mengangkat alis dan bertanya, "Membantu siapa?" "Tentu saja membantu Aksawijaya. Orang lain tidak ada hubungannya dengan saya." Endok Ayu sangat percaya diri terhadap Aksawijaya. Jika di seluruh dunia ada seseorang yang paling mengenal Aksawijaya di benua Asia, itu pasti Endok Ayu. Dia dan Aksawijaya terhubung oleh darah, apapun yang diketahui Aksawijaya, dia juga tahu, bahkan beberapa rahasia terdalam Aksawijaya telah dia ketahui, meskipun semuanya dia simpan jauh di dalam pikirannya. Ketika dulu dipaksa berpisah oleh Abimanyu sang Raja Iblis, dia sangat takut Aksawijaya tidak bisa menahan serangan dan akan kehilangan nyawanya. Meskipun kontrak telah hilang, perasaan terhubung oleh darah tidak pernah menghilang. Jika sekarang dia harus memilih antara tetap di klan raja atau pergi bersama Aksawijaya, dia akan tetap memilih untuk pergi bersama Aksawijaya. Perasaan itu sulit untuk dijelaskan. Dia melihat bayangannya di air dan tersenyum, "Kakak, saya tidak tahu apakah kamu masih bisa mengenali saya." Sementara Endok Ayu merasa santai, Aksawijaya di sisi lain untuk pertama kalinya dikepung setelah memasuki alam rahasia Gunung Iblis. Kiki Syahnarki sudah mengeluarkan pedang panjangnya dan bersiap untuk bergerak. Setelah melihat sekeliling kerumunan, Aksawijaya tertawa ringan, "Hanya kalian, kelompok ayam kampung ini, berani menghadapi saya. Di mana para ahli itu? Apakah kalian berpikir bisa menangkap saya hanya dengan kalian? Aksawijaya, jangan terlalu angkuh. Kamu hanyalah manusia biasa. Hari ini kami akan mengusirmu dari alam rahasia ini. Lihat siapa yang keluar lebih dulu." "Haha," Aksawijaya tertawa terbahak-bahak, dan dalam sekejap, api muncul di tubuhnya, segera mengubah wajahnya. Api itu berubah menjadi merah menyala, yang merupakan kemarahan. Para kultivator kerajaan sudah marah, dan kali ini Aksawijaya berhasil memicu emosi mereka. Api menyala dengan cepat di kerumunan. Sebelum pertempuran dimulai, mereka sudah kebingungan. Api menyebar dengan cepat, dan kemarahan di tubuh Aksawijaya semakin membara. Para kultivator menyadari bahwa jika mereka tidak segera mengatasi Aksawijaya, mereka semua akan dikirim keluar dari alam rahasia. Seketika, berbagai serangan turun seperti hujan, meskipun kekuatan masing-masing serangan mungkin tidak terlalu besar, jika digabungkan, tetap saja cukup menakutkan. Tiba-tiba Aksawijaya menginjak tanah dengan keras, dan tubuhnya terbang ke udara. Serangan-serangan itu menghantam tubuhnya dengan bunyi gedebuk, menciptakan percikan api. Namun, pada tubuh Aksawijaya hanya tersisa beberapa bekas merah, bahkan kulitnya tidak terluka, membuat para kultivator terkejut. Apa itu? Tubuhnya? Ini tidak mungkin. Apakah Aksawijaya seorang kultivator tubuh? Lalu bagaimana dengan teknik api yang sangat kuat itu? Saat itu, kabut menutupi seluruh para kultivator tersebut. Suara Aksawijaya terdengar, "Kamu juga ikut bergerak." Kiki Syahnarki baru mengambil pedang dan masuk ke dalam kabut. Awalnya, dia sangat hati-hati, mengira kabut itu hanya trik untuk menutupi pandangan, tetapi setelah memasuki kabut, dia menemukan bahwa para kultivator seolah-olah membeku,
beberapa di antara mereka bergerak, tetapi gerakannya sangat lambat. Ini adalah pertarungan paling mudah yang pernah dia lakukan setelah berlatih. Wilayah obat Raja Aksawijaya membuatnya memahami keistimewaan Aksawijaya. Baik dalam pertarungan jarak dekat maupun teknik api dan obat-obatan, Aksawijaya sudah mencapai tingkat yang tidak lemah. Beberapa kultivator mungkin bisa menang dengan satu teknik, tetapi keberadaan Aksawijaya yang serba bisa seperti ini sangat jarang, apalagi seseorang yang bisa unggul di setiap bidang. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan jarak antara dirinya dan Aksawijaya, dan pertama kalinya dia percaya bahwa Aksawijaya benar-benar memiliki kesempatan untuk menggunakan takdir maut dan menembus kekuatan yang setara dengan level 9 alam jiwa agung. Ketika kabut menghilang, hanya sedikit kultivator yang masih berdiri, beberapa mayat tertinggal, sementara lebih banyak lagi yang dikirim keluar dari alam rahasia. Sekelompok orang lainnya datang, tetapi sayangnya mereka sudah terlambat untuk memberikan bantuan. Namun, merasakan aura kelompok ini, Kiki Shahnarki tanpa berpikir langsung mundur, tidak berani berdekatan dengan orang-orang tersebut. Aksawijaya kembali ke tanah, dengan pil obat muncul di tangannya, tetapi tidak segera memakannya, dia berdiri teguh dan menatap para kultivator di hadapannya. Di antara mereka, ternyata ada 3 orang yang telah mencapai tingkat 9 alam jiwa agung, dan 3 orang lainnya juga merupakan jenius kerajaan dengan tingkat 8 alam jiwa agung. Jika orang-orang ini bersatu, kekuatan tempurnya bisa dibayangkan. Bahkan jika Aksawijaya, di bawah serangan mereka, mungkin hanya bisa bertahan. Setelah memasuki alam rahasia Gunung Iblis, kecuali menghadapi raksasa di gua itu, orang-orang ini adalah yang pertama kali membuat Aksawijaya merasa tertekan dan khawatir. Bersambung ke bab 751. Terima kasih.